sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang hari ini di Mari Ba Omong. Dan di samping Indi sudah ada tamu spesial yang pastinya nih banyak dikenal oleh sahabat UT yang sudah familiar pastinya. Dan narasumber kali ini kita akan share atau ngobrolin tentang topik yang pastinya juga tidak kalah seru nih. Nah ini juga Indi mau ngucapin dulu terima kasih kepada sahabat UT Kupang yang sudah subscribe. Aduh sampai agak gugup nih ya di samping narasumber kita hari ini yang sudah subscribe di YouTube channel UT Kupang. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk terus like dan komen semua video-video kita dan di-share ke semua teman-teman, saudara dan kenalan Anda. Nah, sahabat UT Kupang, ini dia di samping Indi ada Profesor Dr. Maximus Gorky Sembiring MSc. Halo, apa kabar Bapak? Amat sangat baik. Rindu dengan Kupang karena saya sudah hampir 12 tahun ini tidak ke Kupang. 12 tahun. Jadi pertama kali ke Kupangnya tuh tahun berapa nih? Ini kita masuk dulu nih ya Pak ya. Saya ke Kupang itu berkali-kali, mulai dari zamannya Pak Alam, direktur yang lama. Direktur yang lama, iya. Itu kan sudah mungkin berapa, 12 tahun Wah, lebih itu kali ya. Iya, 10 tahunan. Saya pernah juga di di sela-sela itu datang kemari bertemu dengan beberapa mahasiswa. Iya. Tapi yang terakhir saya kemari, walaupun saya kemari cuma sehari, jadi tidak berasa ada di Kupang. Nah sekarang ini baru berasa lagi di Kupang ini, karena hadir di UT. Baru tadi ya, baru nyampe tadi ya Pak ya. Nah ini mau ngucapin terima kasih juga nih buat Prof. Gorky yang udah datang menyempatkan diri hadir karena beliau tuh menyempatkan diri dari kesibukan tadi habis mengisi seminar akademik UT Kupang bersama dengan para wisudawan. Nah ini Pak, ini ada kode-kode nih Pak, boleh majuan dikit Pak biar. Perasaannya suaranya sudah kenceng banget. Udah. Oke, sip ya. Nah ini di sela-sela kesibukan Bapak baru landing tadi siang ya Pak ya? Pagi benar-benar. Ya. Pagi langsung ngisi seminar, tapi semangat mudanya tetap. Sebelum Indi masuk dalam topik ini nih Pak, kuncinya apa sih? Senangi yang engkau kerjakan, kerjakan yang engkau senangi. Wow. Tapi kan itu kadang-kadang kan kita terjebak ya Pak ya. Awalnya saya suka banget nih sama misalkan dunia penyiaran, terus tiba-tiba pas udah masuk dengan kesibukan, dengan ritme kerja yang setiap hari itu aja, kadang-kadang kan apa yang kita suka kadang-kadang kita bosan juga tuh Pak. Nah itu gimana sih tetap menjaga semangat spiritnya itu sampai dengan waktu yang lama ini gitu Pak? Banyakin temennya, banyakin jalannya. Jadi meskipun kita tetap di dalam, katakan penyiar ya, seperti saya misalnya ngajar gitu ya, itu meskipun saya ngajar dari hari ke hari, tapi karena teman saya banyak, jalannya juga banyak, jadi di kepala itu bukan mengajarnya itu yang terpenting, tapi apa yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Nah kalau itu bisa kita bagikan, kan bosan jadi nggak ada ya, mestinya. Oke, berarti tujuan awal apa yang mau kita lakukan dari yang kita sukai itulah yang membuat Bapak itu drive-nya, penggeraknya seperti itu. Wow. Jadi itu kuncinya ya Pak ya. Sama mahasiswa juga, kalau dia belajar kan memang bosan. Emang bosan. Jangankan jadi mahasiswa, nonton film aja bosan, bener nggak? Padahal filmnya bagus ya kadang-kadang ya Pak ya. Benar. Jadi sepanjang kita itu bisa memperluas cakrawala sebenarnya, kalau tadi kan kalau di Jakarta kita suka nyebut udah banyakin ngopinya gitu ya. Itu sebenarnya cakrawalanya yang diperluas, jauhin jalannya gitu supaya menampak sesuatu yang mungkin sudah pernah terbayangkan tapi tidak ada di dalam frame-nya kita. Nah begitu itu ada dan kita melihat manfaatnya, apakah sebagai penyiar, sebagai guru, atau mungkin sebagai pekerja biasa. Semua profesi ya Pak ya. Profesi itu sama. Nah sepanjang drivingnya itu atau penggeraknya itu adalah kayaknya ada gunanya deh saya di sini. Harusnya nggak capek itu. Wow. Ya ada sih capeknya kayak ngantuk, kalau kurang tidur kan tetapi tidak menghalangi kita untuk tetap berbagi gitu. Betul, semangatnya tuh benar-benar kerasa ya Pak ya. Betul, ada auranya positif. Jadi kita harus bisa membuat diri kita tuh berguna dari apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain ya Pak ya. Betul. Wow, luar biasa nih. Ini baru di awal aja ini udah semangat banget nih sahabat UT Kupang ya. Nah, dan sudah ada Prof. Gorky di sini dan kita akan membahas nih Prof topik tentang Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas SDM di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, Prof. Gorky, untuk pertanyaan pertama nih Pak, menurut Prof sendiri apa saja sih faktor utama yang bisa mempengaruhi kualitas SDM di suatu daerah atau wilayah? Ya, yang jelas jumlah itu satu hal.
Tapi yang berlawanan dalam tanda petik dengan jumlah itu kan kualitas. Jadi yang bisa membuat sesuatu sekelompok SDM atau masyarakat NTT dalam hal ini itu ya selain jumlah itu adalah kualitasnya. Nah, kalau kita ngomong tentang kualitas itu kan ada kualitas tentang diri, ada tentang kelompok, ada tentang organisasi. Kalau dalam perilaku organisasi, kalau kita berbasis kepada itu. Nah, kompetensi individual, kelompok dikaitkan dengan organisasi. Kalau dalam hal ini tentu Kupang ya. Bukan Kupang lah, NTT secara umum masyarakat gitu. NTT. Nah, maka sebenarnya itu tiap orang itu harusnya mengisi dirinya. Nah, yang paling mudah atau paling lazim dikenal untuk mengisi diri itu kan melalui pendidikan. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang pendidikan nanti kan faktornya banyak. Ada regulasi, ada fasilitas, suprastruktur, infrastruktur. Nah, di dalamnya itu ada dua yang penting kan. Satu gurunya, satu siswanya. Atau satu dosennya, satu mahasiswanya. Ya, itu dia. Jadi sepanjang kita fokus kepada itu, maka seharusnya akan ada jalan. Akan ada jalan atau program dalam hal ini gitu yang bisa kita generate, yang kita kembangkan atau buat itu untuk menjadi basis bagaimana kita ikut serta sebagai pribadi atau sebagai kelompok membangun Indonesia melalui Nusa Tenggara Timur. Oke, berarti balik lagi semuanya ke pendidikan. Kebetulan kan ini universitas terbuka. Memang betul. Makanya itu urgensinya itu ada di situ. Ada banyak orang yang entah karena apa, misalnya tempat tinggalnya jauh, atau dalam tanda petik terlanjur tua, waktu muda nggak sempat sekolah misalnya. Pokoknya banyak lah faktor-faktor yang membuat orang itu menjadi seolah-olah berhenti mengenyam pendidikan. Nah, karena kita tahu sadar persis bahwa pendidikan itu adalah satu-satunya satu-satunya jalan untuk bisa membentuk negara ini menjadi apa ke depan, maka harusnya tidak ada orang yang tidak boleh sekolah di tanah air kita ini. Nah, itu kan dua kalau kita lihat di undang-undang kita itu dari dua yang utama untuk dalam negeri, mencerdaskan kehidupan bangsa yang pertama, memelihara fakir miskin. Sebenarnya dengan mencerdaskan semua anak bangsa, dalam tanda petik atau implies gitu, termaktub di dalamnya harusnya orang yang miskin gitu ya, itu udah nggak ada. Nah, oleh sebab itu daripada susah-susah kita membuat program sedemikian rupa, kita sendiri pun kadang-kadang gugup bagaimana mengentaskan kemiskinan, cerdaskan dulu bangsanya. Biasanya kecerdasan itu membantu seseorang untuk survive ketika dia berhadapan dengan alam semesta. Benar. Artinya kalau di sini ada sumber daya alam, dia bisa jadi olah. Kemudian kalau di sini itu ada bukan sumber daya alam ya, ada potensi pariwisata misalnya, atau potensi-potensi lain itu menjadi bisa. Nah, oleh sebab itu karena kita ngomong tentang UT, kita sangat berharap sebenarnya dari katakanlah sekarang ini ada 2,5 juta alumni UT ya sejak tahun 84, kemudian sekitar sekarang ini 500 sampai 600 ribu mahasiswa kita layani per tahun. Itu kan Kupang itu ada di dalamnya. UT Kupang ada di dalamnya untuk melayani 20-an kabupaten kota di seluruh NTT. Nah, itulah kita harapkan bisa menjadi jalan atau cara berkontribusi untuk membangun Indonesia melalui NTT bersama Universitas Terbuka. Wow, iya sih benar ya. Itu adalah faktor-faktor penting tuh Pak yang perlu diperhatikan. Nah Prof, tentu banyak sekali kendala dari yang Prof tadi sudah utarakan ya Prof ya. Salah satunya itu adalah bagaimana akses pendidikan tinggi negeri yang bermutu. Karena kalau di NTT nih Prof, kalau seorang anak tuh bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, itu stratanya tuh agak beda Prof. Iya betul sekali. Nah sedangkan untuk akses terhadap pendidikan tinggi negeri itu belum merata bahkan di seluruh NTT nih Prof. Lalu bagaimana sih Prof menggambarkan peran UT dalam menangani hal ini? Gini, kalau kita diskusinya katakan 20 atau bahkan 25 tahun yang lalu, itu signifikansi yang pendidikan itu sangat dipengaruhi oleh yang namanya pendidikan tatap muka. Nah, karena kita Indonesia ini terdiri dari 270 juta penduduk dengan 17.000 pulau dan sebagainya, tidak terlalu mudah buat siapapun pemerintahannya untuk membuat fasilitas pendidikan seperti yang kita bayangkan tatap muka itu sama di semua tempat. Susah membayangkan. Contoh nih, jangankan membandingkan Jakarta dengan Kupang. Kupang dengan Nagikeo aja itu udah ada gapnya. Bukan karena kita nggak berniat baik. Kita berniat baik. Tapi yang namanya alam semesta kan punya keterbatasan tuh. Bisa keterbatasan sumber daya bisa orang, bisa fasilitas dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu harus ada terobosan. Nah, saya tidak bilang bahwa UT itu adalah jalan paling tepat. Bukan itu poinnya. Poinnya adalah kalau kita dipaksa untuk membangun pendidikan dengan cara pikir lama, katakanlah pendidikan tatap muka, kemudian yang tersebar begitu, apalagi ini kan pulau-pulau daerahnya gitu ya, itu tidak terlalu mudah
mengelolanya, membangunnya demikian juga mengelolanya. Misal nih, katakan 20-an kabupaten kota yang ada di NTT. Bayangkan kalau semua punya universitas dan satu kabupaten kota itu ada 5 atau 6 universitasnya. Yeah. Itu gimana caranya mengendalikannya, pengelolaannya, apalagi kualitasnya. Nah, oleh sebab itu harus ada terobosan. Nah, saya balik lagi ya. Dengan berkata demikian ini bukan bilang teman-teman itu harus masuk ke UT, enggak. Tetapi yang dulu Anda tidak punya kesempatan, entah karena jauh tempat tinggalnya, entah karena tidak bisa meninggalkan tempat tinggalnya, atau keterbatasannya, biaya, kemudian atau terlanjur tua tadi kita ngomong ya. Nah, itu masih punya kesempatan. Nah, namanya kalau secara umum kita kenal dulu ada pendidikan jarak jauh. Sekarang ini sudah ada pandemi, kita kenal dengan yang namanya pembelajaran daring. Nah, UT itu adalah salah satu pendekatan yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengatasi atau untuk membuat supaya setiap orang itu punya akses. Nah, akses itu biasanya nih, akses itu ada yang bilang semakin terbuka, semakin banyak, semakin tidak berkualitas. Itu dulu katanya begitu. Tapi dengan adanya teknologi seperti kita sekarang tahu misalnya, apalagi ada artificial intelligence, virtual reality, augmented reality, kemudian belajar daring dengan memanfaatkan tools yang ada, apakah itu Zoom namanya, apakah Teams dan sebagainya, itu menjadi substitusi. Di mana ketika dulu itu kalau dipaksakan memang belum bisa, belum zamannya. Nah, kalau sekarang contoh nih, ruangannya mana? Loh, kita nggak perlu ruangan. Ini seperti sekarang ini. Saya bisa membayangkan, katakan 3 kabupaten aja, di tiap kabupaten ada 10 orang yang mendengar kita. Udah ada 30 orang yang tanpa gedung, dan dia tanpa harus pergi ke satu tempat, dalam tanda petik terpaksa, dia sudah bisa di tempatnya. Nah, itu yang harusnya menjadi semacam frameworknya kita, atau mindsetnya kita, atau paradigma kita. Supaya jangan ada lagi anak-anak bangsa kita itu yang tertinggal pembelajarannya atau pendidikannya karena geografis. Misalnya kayak ini mau tinggal di Nagikeo mau di Jakarta kan sama-sama Indonesia itu. Masa mentang-mentang tinggal di satu kabupaten terus nggak bisa punya akses? Nah, terus pemerintah di mana? Kan gitu nanti pertanyaannya. Nah, itu kira-kira kalau kita ngomong tentang akses tadi, sehingga nanti pada saatnya aksesnya itu akan tetap dijaga agar jangan mentang-mentang kayak saya bilang tadi diluaskan, makin banyak yang masuk, langsung kualitasnya menurun gitu. Sekarang ada teknologi yang sudah bisa kira-kira itu mensubstitusi kemungkinan potensi yang membuat karena akses atau karena jumlah itu bisa menurunkan kualitas. Baik. Ya, itu enaknya zaman sekarang. Kita tidak bersyukur karena pandemi, katanya kan karena pandemi jadi online learning gitu. Betul. Bukan itu poinnya, tapi sepanjang kita punya cara pandang yang baik terhadap sesuatu masalah, maka 50% penyelesaian masalah itu dalam hal ini pandemi yang nggak bisa membuat orang tetap muka, toh ada jalannya kan. Betul. Nah, sekarang dugaan saya nih ya, kayak besok yang kita mau wisuda sekitar 600-an mahasiswa UT yang dari UT Kupang, itu pasti semua itu sudah tidak gagap lagi main-main dengan internet. Main-main dengan PowerPoint, main-main dengan Word dan kawan-kawannya. Bahkan jangan-jangan mereka sendiri pun dalam mengembangkan bahan ajar udah ada yang mampu walaupun sederhana berbasis digital atau memberikan pengajaran yang virtual berbasis digital dan seterusnya. Dan itu adalah jalan kita atau arahnya kita untuk bilang bahwa tidak pada tempatnya lagi kendala ruang dan waktu itu membuat seseorang, apalagi anak bangsa Indonesia, tidak bisa mengajak pendidikan sampai ke tempat pendidikan tinggi sekalipun. Artinya universitas gitu. Iya. Makanya UT punya komitmen, punya moto semua orang bisa kuliah. Iya, betul. Iya. Kalau mau bahasa Inggris nih. Iya. Making higher education open to all. Tapi ada juga yang bilang inilah kesempatannya kita menyediakan pendidikan tanpa kendala ruang dan waktu. Nah, kenapa itu penting? Karena Indonesia ini terlalu luas kalau berpikirnya seperti yang kemarin. Misalnya apalagi sekolah hanya bisa buka kalau gedungnya sekian, gurunya sekian, atau dosennya sekian, kemudian labnya sekian. Nah, ketika dibuat itu semua, hitungannya kan jadi gimana ya? Hitungan financial supportnya itu kan tidak mudah. Tetapi dengan adanya teknologi kita manfaatkan ini. Walaupun kita tetap harus berinovasi. Karena sehebat-hebatnya teknologi ketika dia membuat lompatan, kan selalu ada gap untuk ditambal tuh. Nah, itulah namanya teknologi itu tadi itu kita imbangi dengan inovasi atau kreativitas. Betul. Nah, kalau mau contoh yang paling gampang sekarang ini misalnya gitu ya. Kan kita punya Tuton tuh. Iya, Prof. Tapi kita punya web juga kan. Kalau dulu kan tutorialnya tertulis, kemudian ketemu di kelas kan. Betul. Nah, sekarang yang dulunya tertulis menjadi tutorial online dan dia kadang-kadang tidak sinkronus, tetapi begitu kita tutorial web kan sinkronus dia. Nah, cuman memang tidak di dalam gedung kan. Betul, itu aja beda. Tapi dimediasi dengan pemanfaatan media teknologi.
Nah itu saya itu berapi-api begini itu mau bilang begini. Berarti gampang dong mengecap pendidikan, menyelesaikan pendidikan. Bukan itu poinnya. Anda itu mau gampang mau mudah, it is not the point. Poinnya itu adalah jangan ada anak bangsa yang nggak bisa kuliah. Itu aja sebenarnya poinnya dulu. Bahwa nanti ada persoalan-persoalan yang harus kita tangani secara teknis untuk mempertahankan kualitas, ya itu adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya UT loh maksud saya. Misalnya dengan sini kita kan punya kemitraan yang baik dengan Undana misalnya. Dan kemudian dengan dinas-dinas hampir di semua kabupaten-kabupaten yang ada. Karena kalau ditinggalin buat UT sendiri juga, emang UT ya kan nggak kuat juga kan ya. Bergandengan tangan ya untuk memberikan kesempatan kepada anak bangsa ya Pak ya. Sampai ke seluruh pelosok bahkan di NTT, Prof. Betul. Iya. Nah, kecuali nanti ya entah karena apa tidak ada listrik, tidak ada internet. Nah, kalau itu memang harus itu kita minta tolong sama negara, ya kan. Pak, itu di sana misalnya katakan di tempat terjauh saya tidak tahu tidak bisa menyebut di mana, tapi paling nggak kalau naik pesawat juga belum tentu tiap hari, naik kapal juga kadang-kadang terhalang ombak, jalan darat tidak mungkin, kemudian tidak ada BTS yang cukup memadai untuk itu. Ah, itu kita harus minta tolong. Karena itu juga kalau dipaksakan ke UT juga kan UT nggak bisa juga. Dipaksakan ke Pemda pun jangan-jangan Pemda setempat itu pun belum pada kapasitas untuk leluasa untuk membuat fasilitas seperti itu gitu. Jadi perlu dipetakan itu memang. Oh, luar biasa. Nah, tadi kan Prof sudah menyinggung peran UT dalam hal ini ya Prof ya, dan juga banyak instansi terkait di dalamnya yang juga bisa bergandengan tangan dan memajukan pendidikan di manapun seperti itu, Dok. Prof, tapi kalau dari Prof sendiri nih, peran teknologi informasi sekarang. Nah tadi kan kalau Prof bilang kendalanya ya mungkin kalau tidak ada jaringan gitu ya. Betul. Tapi kalau teknologi informasi yang semakin maju ini Prof, bagaimana Prof melihat itu sebagai salah satu alat atau yang fasilitas yang membuat peningkatan kualitas SDM itu semakin maju di masyarakat khususnya di NTT ini Prof? Mungkin tidak bisa digeneralisasi. Itu mungkin tidak bisa. Kita konteksnya bukan itu. Kita mau melihat sesuatu untuk menerapkan sesuatu di suatu tempat tertentu, itu selalu pasti ada yang namanya tantangan. Kalau bahasa dulu-dulunya itu hambatan gitu. Sekarang kita sebut tantangan tuh ya. Karena kalau dibilang hambatan kayak kok pesimis banget gitu ya. Kalau dibilang tantangan, ya karena itu saya hidup kan jadi begitu dia. Nah, teknologi itu kan alat ya. Katakan misalnya kayak sekarang ini artificial intelligence atau misalnya katakan Zoom ataupun Teams ataupun kayak alat podcast kita ini. Ini pada dasarnya netral. Artinya sepanjang digunakan oleh orang yang tepat dengan cara yang tepat, mencapai yang tepat, dia akan tepat. Tapi selalu saja walaupun dia positif seperti itu dari konteks yang netral, kan selalu ada unintended consequences. Nah, konsekuensinya itu memang di luar kita sebagai penyelenggara, di luar suprastruktur lain yang mendukung, misalnya tiba-tiba mati listrik, itu kan memang bukan kita kan, itu yang teknikal. Tapi kan ada juga di pihak yang belajar. Nah, di pihak yang belajar itu paling nggak ada dua kan. Yang pertama peralatan atau equipment yang dia punya, sama readiness-nya dia, kesiapannya dia. Nah, kalau tiba pada saat itu, maka teknologi itu pasti membantu. Nah, kenapa dia membantu? Karena si teknologi ini kan biasanya itu yang tadinya lambat jadi cepat, yang tadinya nggak jelas menjadi jelas, yang tadinya jauh jadi dekat dan seterusnya. Itu teknologi selalu begitu. Kalau dia misalnya yang tadinya cepat jadi lambat, kemudian menjadi lebih lambat, itu kan ya mungkin teknologi juga, tapi bukan itu yang kita maksudkan. Nah, tapi tidak jarang ada unintended consequences, ada konsekuensi yang lahir itu memang nggak bisa diapa-apakan juga. Nah, untuk itulah perlu yang namanya dignity-nya seseorang itu untuk memanfaatkan teknologi ini untuk tujuan yang mulia. Dalam hal ini kalau pendidikan, misalnya, ini misalnya untuk memastikan bahwa teknologi itu netral dan positif kalau kita menggerakkan secara positif. Saya sebagai dosen ilmu kimia, saya terangkan bagaimana reaksi kimia sedemikian rupa kita bisa membuat bom untuk untuk kepentingan pengetahuan. Tapi orang yang mendengar di sana karena kesiapannya barangkali atau karena apa yang ada di pikirannya yang imajinasinya yang kita tidak tahu, itu misalnya dia rakit itu, tapi dia buat bom untuk diledakkan di sungai supaya ikan mati semua. Betul dia dapat ikan gitu, tapi kan sungainya kan rusak. Nah, kita ini semua insan-insan untuk membuat student kita itu ready, yang menggunakan itu ready, maka harus ada pendamping-pendamping lainnya di luar si teknologi itu sendiri. Jadi misalnya selalu harus kita buat kayak ginilah, sedia payung sebelum hujan misalnya gitu. Nah, ini teknologi ini kita harus didampingi untuk mengantisipasi unintended consequences tadi itu. Kalau tidak, meskipun teknologinya netral, tapi kalau nanti misalnya yang menerima itu
dalam tanda petik tidak seperti netral yang kita harapkan, tidak memberi manfaat yang seperti yang diharapkan oleh tujuan pembelajaran kita, itu kan jadi misleading dia. Nah, jadi si teknologi itu harus dikawal juga dia. Nah, yang mengawal teknologi itu harusnya orang yang memiliki karakter, yang ingin membangun bangsa. Kenapa itu menjadi penting? Karena ini kan cuma alat gitu loh. It really depends on the man behind the gun. Jadi kalau orangnya itu tidak bisa melihat ini sebagai alat untuk memperbaiki bangsa dan sebagainya begitu, maka itu di sananya bisa menjadi lebih miring lagi daripada yang kita tetapkan. Nah, kalau balik ke pertanyaan tadi, maka jangan ragukan teknologi itu bisa membantu atau breakthrough sedemikian rupa yang tadinya kendala itu tantangan itu justru menjadi lawannya tantangan apa? Kesempatan atau peluang kayak begitu. Cuma jangan lupa yang namanya teknologi itu selalu punya sisi yang dalam tanda petik bukan negatif, bukan gelap juga ya Pak. Bukan gelap gitu, tetapi harus diantisipasi. Iya. Tadi waktu kita seminar kan saya bikin contoh. Sekurus-kurusnya orang ada dagingnya, segemuk-gemuknya orang ada tulangnya. Nah, jadi itu harus selalu dibuat sedemikian rupa sehingga ada harmoni baru lah gitu. Jangan ini kan teknologi udah pasti bagus. Iya, belum tentu. Ya. Nah, bisa karena kitanya tidak mendampinginya dengan baik, atau bisa juga yang menerima di sana readiness-nya itu atau kesiapannya itu belum seperti yang seharusnya, sebagaimana asumsi yang ditetapkan dalam satu pengetahuan yang mau kita sebarkan. Tapi teknologi itu sepanjang itu yang menggunakannya itu sudah niatnya baik, caranya baik, itu nanti hasilnya pasti baik. Bahwa optimal apa tidak, itu masih ada faktor lainnya, itu yang menerima di sana. Apakah murid, kalau misalnya saya ngajar mahasiswa ya apakah mahasiswanya, kalau saya sebagai guru ngajar murid berarti apakah itu siswanya gitu. Wow. Luar biasa. Jadi teknologi itu benar ya Pak ya, kalau didampingi dengan niat yang baik ya pasti akan baik juga. Cuma nanti optimalnya bagaimana ya kita lihat nanti dari. Nah, nanti datang lagi teknologi baru kan. Betul. Akan selalu ada inovasi baru dari orang-orang hebat. Itu kata kunci, inovasinya akan keluar. Betul sekali Prof. Nah, Prof, apa tanggapan Prof nih terhadap tadi sempat disinggung sih di seminar tadi sahabat UT ini, sebagai informasi Prof Gorky itu saya hadang untuk datang ke sini setelah beliau mengisi seminar akademik tadi bersama dengan wisudawan UT Kupang yang akan diwisudakan besok nih. Nah, apa tanggapan Prof nih terhadap konsep pembelajaran sepanjang hayat dalam konteks meningkatkan kualitas SDM suatu masyarakat? Kalau kita bicara tentang pendidikan sepanjang hayat, itu kita kotakkan jadi dua dulu biar nampak, biar mudah menjelaskannya. Yang pertama, belajar itu formal. Yang satunya non formal. Non formal itu ya sekolah sendiri gitu gampangannya. Karena sekarang ini kalau kita tidak menuntut ijazah, kita bisa pinter. Sekarang ini loh. Apa sih yang nggak ada di Mbah Google itu? Coba. Apalagi yang teman-teman bisa Perplexity, ChatGPT, iya. Betul. Itu soal yang belum dibuat aja. Kalau kita tanya, jawabannya sudah ada. Itu ekstrimnya. Nah, oleh sebab itu kita itu harus menempatkan diri. Di satu sisi ya, ijazah itu perlu, bukannya tidak ya. Karena kalau kalau nggak punya ijazah kan nggak bisa kerja juga kan, nggak diterima malah gitu loh. Karena administrasinya nggak ada. Tapi jangan hanya andalkan itu. Nah, itulah yang kita maknai yang namanya pembelajaran sepanjang hayat tadi. Sepanjang kita bisa mendapatkan pengetahuan dari yang formal, katakan sekolah, maka kalau Anda mau maju lebih, mau beyond begitu, mau lebih selangkah lebih ke depan, maka harus didampingi dengan pembelajaran sepanjang hayat. Yang meskipun barangkali kurikulum itu tidak menuntut, tapi saya menyiapkan diri saya untuk menguasai itu. Nah, ke depan ini tantangan manusia, itu ada yang bilang kayaknya makin mudah. Oke, nggak apa-apa. Tapi disrupsi itu kan memberi definisi baru. Udah nggak ada lagi yang jelas kecuali ketidakjelasan. Sudah tidak ada lagi yang pasti kecuali ketidakpastian. Nah, kalau kita nggak belajar dan kalau kita belajarnya juga nggak sepanjang hayat, itu kan kita akan selalu mengejar ketidakjelasan. Seharusnya kita itu mendahului ketidakjelasan itu. Itulah yang kita masukkan dengan pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat itu tadi. Nah, kalau di kelakar saya itu saya suka bilang, sebenarnya orang tua itu bukan karena umur. Begitu dia berhenti baca itu artinya belajar, meskipun dia muda itu langsung tua. Nah, meskipun orangnya tua banget gitu loh secara fisik, tapi dia baca terus, belajar terus. Itu meskipun nanti badannya tua, tapi orangnya itu nggak pernah tua gitu loh. Nah, itu datangnya itu dari pembelajaran sepanjang hayat. Kalau kita bawa ke psikologi pendidikan, itu membutuhkan intrinsic motivation.
Jadi jangan paksa orang lain untuk memaksa kita belajar. Nggak ada itu. Misalnya, ini bukan mau membandingkan ya. Misalnya kita datang ke pendidikan tatap muka. Mana PR-mu? Kan masih ditanya tuh. Nah kalau saya mengerjakan PR hanya karena disuruh, lah bagaimana saya mau jadi seseorang yang bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa? Tapi Anda mau suruh, Anda mau tidak, itu bukan persoalan saya. Karena yang saya harus ketahui itu adalah A, B, dan C. Sekarang saya cari A, B, dan C, saya sudah bahkan dapat D-nya gitu. Kan jadi berbeda. Nah, itulah yang kita maksud dengan belajar sepanjang hayat. Ya kalau fisiknya sih udah tua tetap belajar, buka buku, hidupin lampu gitulah. Tapi bukan itu sebenarnya makna di belakang itu. If you stop learning, ya you stop life. Kenapa? Bumi ini nggak pernah berhenti mengajari kita gitu. Lah masa bumi aja mau ngajar kita nggak mau belajar kan gitu ya. Nah jadi kalau teman-teman yang di UT itu kalau dia udah ikut PKBJJ, OSMB, apalagi namanya ya, workshop tugas teknik gitu, ujian, teknik ujian itu udah mendapatkan makna tadi itu kenapa harus belajar sepanjang hayat. Nah dengan kata lain, betul memang Anda kalau sekolah harus dapat ijazah, iya. Tapi ijazah itu bonus, yang utama itu enggak. Kalau Anda belajar itu dapat ilmunya. Nah sekarang apa untungnya punya ijazah nggak punya ilmu? Belum tentu. Katakan masuk kerja, ini punya ijazah masuk, dapat, nggak bisa kerja, kan saya berhentiin juga kan? Nah kan kalau harus memilih, itu saya lebih memilih punya ilmunya meski nggak punya ijazahnya. Itu pembelajaran sepanjang hayat. Tidak peduli saya dengan ijazah itu, tapi bukan menyepelekan ya. Nah daripada saya punya ijazah nggak bisa apa-apa. Kalau itu yang terjadi, maka nanti yang namanya lifelong learning, mencerdaskan kehidupan bangsa segala macam itu jadi jauh dari kerangka berpikirnya kita. Nah, sekali lagi ya, pembelajaran sepanjang hayat bagi teman-teman UT itu bukan membanggakan lah. Karena itu yang kita lakukan, maka itu sudah ada. Nah, sehingga meskipun kita besok bertemu dengan sekitar 600-an teman-teman yang wisuda, itu kalau udah wisuda jangan berhenti belajar. Begitu Anda berhenti belajar, berhenti baca, ya tua lagi langsung itu. Teruslah belajar itu terus. Karena memang itu yang membuat kita bisa menjawab apakah karena ketidakjelasan, apalagi karena ketidakpastian. Nah, ke depan ini oleh disrupsi itu udah yang pasti tinggal ketidakpastian. Bayangkan kalau kita belajar pun kita bisa jadi kita tertinggal. Nah bayangkan kalau kita di depan nggak belajar, masa di depan ketinggalan kan gitu ya. Apalagi di belakang kan gitu. Di depan aja ketinggalan. Lebih tersesat lagi yang di belakang ya Prof iya, ya. Betul. Wow. Luar biasa nih. Jadi sebenarnya dari tadi nih untuk peningkatan SDM tuh yang paling penting sih yang Indi dapat selama kita ngobrol adalah pengetahuan, karakter. Itu yang membuat seseorang dapat memajukan dirinya sendiri dan juga memajukan dan bermanfaat bagi sesama ya, Prof ya. Nah kayak gini, orang lupa saya kalau nggak salah Muhammad Hatta itu yang bilang itu. Kalau untuk memintarkan itu dididik aja, selesai urusannya. Kalau nggak salah wakil presiden kita pernah bicara gitu. Tapi kalau soal karakter itu kalaupun nanti dia punya ilmu yang tinggi, kalau karakternya tidak mendampingi, itu si ilmu itu mungkin jadi masih berguna sebagai ilmu, tapi tidak untuk kemaslahatan, tidak untuk kebaikan atau kebermanaan bersama gitu. Nah, oleh sebab itu kita paling enggak kalau kita selalu seminar akademik di UT itu kan selalu bilang gitu ya, bahwa kita itu perlu insan yang paripurna atau insan kamil. Apa itu? Yang selain dia cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya, cerdas fisikalnya. Tapi kalau ini pinter gitu gampangannya ya, pinter. Tapi dia harus dibarengi juga dengan karakternya sebagai anak bangsa. Nah yang paling mudah itu misalnya dia iman takwanya bagus, itu yang kita sebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian dia itu menghargai hak asasi manusia, itu yang kita sebut dengan kemanusiaan yang adil beradab. Kemudian dia mencintai kebersamaan atau kemerdekaan bangsa gitu, itu di persatuan. Dan seterusnya sampai. Nah itu kalau itu di yang 5 Pancasila ini tadi bersamaan dengan 4 yang kecerdasan itu mestinya atau seyogianya atau sejatinya tantangan itu betul dia tantangan, tapi tantangan yang bisa kita hadapi. Bayangkan dia berkarakter sangat Indonesia gitu. Kemudian dia punya kecerdasan yang memang itulah sunatullahnya orang hidup sebagai manusia. Ya cerdas ya kamil itu atau paripurna itu, ya cerdas spiritualnya, cerdas emosionalnya, cerdas intelektualnya, cerdas fisikalnya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya itu kalau mau kita jelajahi lagi, maka kita harus menyiapkan anak-anak bangsa, apakah lewat UT barangkali atau lewat Undana atau lewat manapun, lewat sekolah semua Indonesia, supaya memiliki itu. Dan UT itu bisa digunakan oleh siapapun pada saat
tidak mampu membuat kelas seperti pada saat tidak bisa menyiapkan semua infrastruktur seperti pendidikan luring yang kita kenal. Nah itulah karena nanti UT ini pun kalau sendiri juga nggak bisa, harus itu. Jadi kita kalau yang sekarang kan orang nyebutnya berteman dalam persaingan, bersaing dalam pertemanan. Itu yang disebut dengan sinergi kan itu ya. Benar. Jadi jangan wah itu kan teman saya, ya udah deh dia di sana saya di sini. Enggak apa-apa biar berteman, kita bersaing juga gitu. Kalau untuk kebaikan apa sih yang persoalan bersaing? Nah, terus kita berteman tapi tidak untuk kebaikan. Terus untuk apa juga kan gitu kan? Nah, ya itu. Jadi nanti kalau misalnya ke depan ini teman-teman paling nggak yang 600-an mahasiswa dengan beberapa alumni UT lain yang ada di NTT itu, inilah saat yang tepat buat kita semua ini untuk memberi warna terhadap pembangunan ini. Apa pengalaman kita dengan pembelajaran daring yang kita miliki, supaya balik lagi ke yang pertama tadi, tidak ada lagi anak bangsa yang tidak bisa cerdas mengenyam pendidikan hanya karena tempat tinggal. Betul. Hanya karena waktunya tidak cukup, hanya karena multitasking. Saya nggak bisa Pak, saya kan kerja, saya juga kepala rumah tangga. Betul. Kemudian anggaran saya juga tidak memadai. Itu harusnya tetap akan menjadi problematika dalam hidup, tapi tidak menghambat untuk tetap meningkatkan kapasitasnya dalam konteks belajar sepanjang hayat tadi. Wow. Luar biasa ya. Enggak, itu bukan luar biasa, yang nanya aja jago nih. Padahal sebenarnya itu kita tahu seyogyanya seorang manusia itu memang seperti itu ya, Prof ya. Cuman kadang-kadang karena kesibukan, karena banyak hal yang kita alami dalam hidup, akhirnya kita melupakan dan meninggalkan apa yang menjadi tujuan hidup seorang manusia. Makanya kadang-kadang kita perlu punya helikopter view. Wow, apa itu Prof? Helikopter view itu sekali-sekali kita perlu naik ke atas biar ngelihat, oh pohonnya cantik tuh. Kalau kita di bawah pohon, kita ketemu misalnya lipas, kita ketemu misalnya nyamuk. Di mana bagusnya di bawah pohon kan begitu ya. Nah itu kalau kita kadang-kadang harus bukan pergi sebenarnya, keluar dari rutinitas kita. Sedemikian rupa bisa kita lihat, oh rupanya ada kesempatan di tempat yang lain. Sepanjang kita bisa merubah apa yang selama ini menjadi bukan bottleneck, mental blockingnya. Karena setiap orang itu akan punya yang namanya jenuh. Nggak ada orang nggak jenuh. Makan seenak-enaknya, begitu kenyang, iya kan jenuh juga gitu. Terus besok ulang-ulang lagi. Nanti jadi oleh sebab itu kita harus pergi ke satu tempat di mana yang kita belum pernah, tapi nggak apa-apa supaya bisa melihat lebih jelas. Nah, misalnya kalau para pendaki gunung itu bilang begini, saya naik gunung ini itu karena saya ingin dilihat sebagai pendaki gunung. Itu pendaki gunung pemula. Pemula ya Pak. Tapi kalau pendaki gunung yang sejati enggak. Saya mau naik gunung ini supaya saya tahu saya bisa berbuat apa terhadap yang lain. Wow. Nah, kan jadi berbeda kan kalau begitu. Jadi kita udah jago di sini nggak apa-apa, jago aja lah di situ terus. Tapi kan ada titik jenuhnya nanti. Entah di mana equilibrium yang kita tidak tahu, ya pergi kita gitu. Dan tadi kalau kita tadinya naik gunung supaya orang tahu saya hebat, sekarang enggak. Saya mau naik gunung itu supaya saya bisa menghebatkan pendaki-pendaki gunung lain. Nah, itulah kemanfaatan tadi itu. Nah, kalau itu basisnya nanti kita pakai pembelajaran sepanjang hayat, itu nggak ada capeknya itu. Apa capeknya? Kita bukan butuh ijazah, kita butuh pengetahuan supaya apa? Supaya saya itu ada gunanya di kamu gitu loh. Nah, kan enak banget gitu kan. Nah, mudah-mudahan orientasi seperti ini itu perlahan-lahan bisa menjadi mindset di tempat kita. Nah, ini mungkin supaya ada konteksnya dulu gini ya. Nggak ada yang kurang di tanah air Indonesia ini. Kalau bahasa Jawanya itu gemah ripah loh jinawi. Apapun ada di sini. Tetapi kenapa kita belum bisa sehebat negara tertentu yang sumber dayanya itu sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu dibanding kita. Nah, kan jadi bingung. Loh, masa gara-gara sumber daya saya banyak saya jadi nggak kaya gitu atau nggak sejahtera? Sementara ada orang negara lain gitu nggak jago-jago amat sumber dayanya gitu. Bahkan kalau contoh yang paling gampang kan Singapura tuh, itu airnya aja jangan-jangan mintanya ke Johor, kalau perlu tanaman dan apa sebagainya mintanya ke Batam dan sebagainya. Tetapi tingkat kesejahteraan di sana itu terkelola dengan baik. Nah, itu kan karena orangnya punya pendidikan yang sudah memadai dengan perkembangan zaman. Nah, kita seandainya bisa seperti dalam tanda petik Singapura tadi itu, pendidikan kita itu membuat anak-anak kita ini semua sudah sejalan dengan tuntutan alam semesta. Bayangin ada emas, ada nikel, ada padi, coklat, hasil laut, apalagi ternak. Bayangin semua itu coba. Kurang hebat apa kan? Nah, ini kadang-kadang yang ironis ya, tapi bukan untuk menyelamatkan semangat. Pantai terpanjang di dunia satu negara katanya Indonesia. Nah, garam itu banyak dari
pantai yang terpanjang itu. Iya. Pernah kita menjadi pengimpor garam. Misalnya, itu kan ironis. Itu harus ditabrak itu. Enggak begitu. Iya. Nah, supaya bisa begitu kan perlu inovasi. Nah, inovasi itu menghasilkan kreativitas. Nah, kreativitas itu kan datangnya dari imajinasi. Semua itu inovasi, kreativitas, inisiasi dan sebagainya itu kan butuh otak-otak yang kanan kirinya berimbang. Nah, otak yang kanan kiri berimbang itu supaya punya imajinasi, punya daya nalar yang baik, itu kan hanya lewat pendidikan. Membiasakan penalaran yang logis, membiasakan penalaran yang sistematis, logis dan empiris, analitis dan kritis. Kalau bukan lewat sekolah, lewat mana itu? Yeah. Bukan. Kalau bukan lewat pendidikan sepanjang hayat dari mana? Maaf. Yeah. Kalau bukan lewat pendidikan sepanjang hayat dari mana? Nah, yang tadi formal kita lewat sekolah, yang non formal itu karena memang intrinsic motivation kita itu mendrive kita untuk pergi ke sana. Enak, Indonesia itu luar biasa. Apalagi sekarang udah ada teknologi kan? Betul. Iya, pemerintahnya juga memperlihatkan pemihakan terhadap memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran untuk tadi itu dua. Mencerdaskan kehidupan bangsa sama meniadakan mengentaskan kemiskinan. Kan lebih bagus diintaskan kemiskinan daripada melihara fakir miskin kan? Betul nggak? Betul, Prof. Iya kan? Bayangin melihara fakir miskin, orang kaya aja susah meliharanya. Betul. Tapi kalau dicerdaskan dia, cerdasnya tadi karakternya ada, kemudian insan-insan yang cerdas 4 dimensi tadi itu ada, itu kayaknya Indonesia itu tidak terlalu berlebihan kalau nanti disebut sebagai 2045 generasi emas dengan bonus demografi itu harusnya dapat seyogianya dapat. Amin. Baik. Wow, Prof luar biasa. Ini sharingnya luar biasa sekali. Tapi saya punya pertanyaan terakhir nih, Prof. Kalau tadi kita ngobrolin tentang konsep pembelajaran sepanjang hayat dan juga bagaimana UT mengambil perannya di dalam peningkatan kualitas SDM. Terakhir nih, Prof. Menurut Prof, apa sih kunci sukses belajar di UT biar bisa lulus tepat waktu? Ini khusus buat teman-teman mahasiswa nih sekarang yang lagi dalam minggu-minggu tutorial dan mempersiapkan diri untuk ujian akhir semester nanti nih. Prof, silakan tips kunci sukses belajar di UT. Saya mulai dari bahasa Inggris yang disebut dengan distance learner. Okay. Di bahasa Indonesia kan itu pembelajar jarak jauh. Pembelajar jarak jauh supaya gampang, terminologi yang kita pakai sekarang pembelajar daring. Orang yang belajar melalui media, melalui bantuan media. Yeah. Nah, berarti ada 12 ada baru abad 21. Kita ambil tidak usah 12, tapi yang sederhana-sederhana aja ya. Perlu yang namanya keterampilan belajar. Keterampilan belajar itu atau kecakapan belajar itu paling tidak berpikir kritis, dan ini udah umum di mana-mana, tahu semua orang itu. Kemudian komunikasi, kolaborasi sama pemecahan masalah. Itulah yang harus dipupuk oleh siapapun dia kalau mau sukses di UT. Nah, nanti caranya gimana yang berikutnya. Yang kedua, sekarang kalau dulu kita itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa hitung, kan buta huruf. Sekarang Anda bisa baca, bisa tulis, bisa hitung, tetap masih buta huruf kalau tidak melek teknologi. Ya. Apakah karena informasi, apakah karena teknologinya, apakah karena medianya. Nah, bayangkan sekarang ada orang mau belajar daring, nggak mesti di UT, di mana aja, nggak tahu yang tiga ini, nggak melek media, nggak melek teknologi, nggak melek informasi, buta huruf itu langsung. Meskipun tahu baca, tahu tulis, tahu hitung. Nah, yang itu kan 4 tadi di atas, 3 di tengah, ada 5 yang berikutnya. Yang 5 itu kecakapan hidup saya menyebutnya, tapi kita buat 1 aja itu. Yang 1 itu adalah agile. Agile itu apa? Agilitas itu bahasa Indonesianya. Tahan banting, tidak pernah mau menyerah sebelum sampai tujuannya. Resilience, grit, mungkin tahan banting kali ya. Pantang menyerah, pantang menyerah gitu ya. Gini. Nah, bagi mahasiswa UT untuk bisa seperti yang kita ceritakan tadi ini, kalau UT itu mahasiswa dikatakan sukses sebenarnya hanya 2. Lulus tepat waktu, IPK-nya baik. Hanya itu aja sebenarnya. Iya, benar. Nah, supaya bisa itu hanya 3 modalnya. Nah, buat teman-teman yang lulus pasti tahu karena dia udah pernah OSMB, PKBJJ dan workshop di dalamnya. Yang pertama itu dasarnya kalau di UT itu cuma 1, baca. Ada 2 alasan kenapa harus baca. Karena informasi yang tersebar itu apakah lewat modul cetak maupun non cetak, itu kan huruf.
berarti kan harus dibaca. Baca. Nah, baru implikasinya semua informasi dan ujian termasuk, apalagi ujiannya, itu tidak akan pernah keluar dari modul yang dibuat. Jadi mustahil bagi seseorang bisa lulus di UT tepat waktu dengan IPK yang baik kalau dia nggak baca modul. Kecuali dia itu sebenarnya udah jagoan, cuman dulu nggak sempat sekolah. Saya suka bikin contoh Pak Wiranto. Pak Wiranto itu kan dia setelah lulus jadi akademi militer, beliau itu kuliah lagi di UT. Nah kemudian waktu dia kuliah di UT sudah 20 tahun bekerja dan waktu dia lulus jadi Pangdam DKI Jaya. Nah Pangdam jangankan dibaca beneran kayak gitu, dia sepintas saja udah ketahuan baunya. Kalau manajemen itu mah pokoknya ada planning, organizing, evaluating. Ya pas dilihat emang bener. Jadi bukan tidak ada orang nggak baca bisa, tapi dia harus berpengalaman. Nah oleh sebab itu baca itu adalah yang pertama. Yang kedua, Anda harus ikut tutorial. Tutorial ya. Betul. Kenapa? Kan itu pertanyaannya. Kalau Anda baca ada 3 kemungkinannya. Anda tahu, Anda setengah tahu, atau Anda tidak tahu. Kalau Anda tahu nggak usah tutorial, masih selamat. Bener nggak? Iya. Kalau tahu. Bener. Kalau setengah tahu, mungkin selamat, mungkin nggak. Maksudnya mungkin lulus, mungkin nggak. Kalaupun lulus jangan-jangan C atau C minus. Apalagi kalau Anda tidak tahu. Nah tutorial itu adalah aktivitas yang dibuat embedded di dalam sistem pembelajaran jarak jauh, bukan memberitahu seseorang yang tidak tahu, bukan. Kita ingin menguatkan orang yang sudah tahu, memantapkan yang setengah tahu, sama memberitahu supaya menjadi tahu apa yang dia tidak tahu. Itu namanya tutorial. Sehingga kalau kita kuliah, si dosen ngomong. Kalau tutorial itu mahasiswanya yang ngomong. Jadi teman-teman yang masih kuliah saat ini, jangan biarkan dosennya itu banyak ngomong atau tutornya. Nanti kalau diuji yang lulus dosennya. Padahal yang ujian kan Anda kan. Jadi take the lead, ambil kepemimpinan di dalam pembelajaran itu. Yang belajar itu saya, yang diuji itu saya. Dan oleh sebab itu maka saya yang harus bicara. Apa yang dibicarakan? Yang saya tahu saya beritahu kepada semakin banyak orang semakin baik. Kenapa? Karena hartamu yang sesungguhnya adalah yang kau berikan kepada orang lain. Jadi kalau saya tahu satu materi, saya kasih ke orang lain, nanti waktu ujian saya nggak perlu belajar. Ini kan yang saya kasih ke Indi nih. Oh ini kan kepada Pak Wise. Oh ini kan saya kasih ke Pak Ajat. Kan begitu. Karena apa? Karena udah saya beri. Nah, tetapi kalau kita tidak tahu, minta diajarin. Apalagi kalau tidak tahu, nanya gitu loh. Dan bertanya itu adalah senjata paling ampuh di dalam tutorial. Kalau kita misalnya mungkin bertanya, Pak, bisa nggak Bapak menerangkan konsep manajemen dilihat dari perencanaan jangka panjang? Si dosen bisa bilang gini, lu nguji gue ya? Kan gitu. Tapi kalau nggak, Pak, ini saya kok sampai sekarang belum pernah mengerti ya? Itu kan bertanya. Nah, kalau bertanya itu nggak pernah tersesat. Rumusnya malu bertanya sesat di jalan. Loh kalau kita nanya pasti nggak sesat kan? Nah, jadi yang pertama baca, yang kedua ikut tutorial, yang ketiga strategi ujian. Nah, di dalam ujian itu ada yang namanya kisi-kisi. Kisi-kisi itu yang telanjang di depan mata kita, itulah capaian pembelajaran di bab 1 tiap modul. Jadi kalau di situ dibilang setelah mempelajari modul ini Anda akan bisa mendeskripsikan A, B, C begitu. Itulah nanti. Nah, kalau Anda belum tahu itu yang ditanya sampai ke ujung jarum. Nah, kenapa? Orang yang akan diuji. Nah, kalau saya sudah tahu, saya yang memberitahu kepada orang lain. Nah, dengan demikian berarti ada 3 itu ya. Yang pertama baca, yang kedua ikut tutorial, yang ketiga strategi ujiannya. Ujian itu Anda kalau mau ujian, jangan besok ujian sekarang baca. Misal nih buat mahasiswa yang belum lulus ini camkan ini benar-benar. Anda butuh belajar 20 jam untuk 2 SKS misalnya. Anda butuh belajar 20 jam untuk menguasai 2 SKS. Kemudian Anda belajar 10 jam sehari. Berarti kan 2 hari belajar tuh. Itu paling 2 yang Anda ingat, yang pertama sama yang terakhir. Padahal yang ditanya dalam ujian sering yang di tengah. Nah, oleh sebab itu ganti. Kalau tadinya Anda belajar 10 jam tiap hari menjadi 2 hari, sekarang enggak. Ganti, Anda belajar 2 jam tapi 10 hari. Sama 20 jamnya. Tapi internalisasinya, efeknya terhadap retention yang tinggal di otak kita itu beda. 10 jam saya belajar 1 hari dikali 2 kan 20 jam. Dengan 2 jam saya belajar tapi 10 hari, itu yang tinggal di sini lebih banyak, retentionnya itu lebih banyak. Dan itu hasil riset. Jadi gampangnya gini, ya pokoknya percaya aja dah. Lebih baik belajar 2 jam sehari tapi 10 kali daripada belajar 10 jam tapi cuma 2 hari. Itu di mana-mana udah proven itu. Kecuali ya, ada lagi kecualinya. Memang ini anak ini memang jenius banget. Dia belum baca aja masih set gitu langsung tinggal, itu ada. Punya anugerah dia untuk dia, nggak apa-apa. Tapi secara umum tidak. Yang IQ-nya di bawah 120 itu mending baca sering-sering lah daripada baca banyak 2 hari gitu. Nah,
dibungkus semuanya tadi itu kalau Anda belajar dengan jarak jauh itu, jangan pernah menganggap kalau sekarang saya tahu, pasti selamanya akan tahu. Iya. At the same time, kalau sekarang saya tidak tahu, pasti selamanya saya tidak tahu. Bukan begitu. Tahunya kita itu adalah tergantung bagaimana kita memelihara badan kita ini belajar supaya menjadi kebiasaan sehari-hari. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kepada semua teman-teman, kalau biasanya Anda belajar itu 1 jam sehari, misalnya, itu adalah cukup. Cuma jangan siang hari belajarnya. Kenapa tuh, Prof? Kalau siang hari, apalagi kerja, dengar radio, ada WA segala macam, itu mumet, apalagi jatuh tempo kreditnya. Oh, lebih mumet lagi tuh. Nah, jadi belajarlah Anda atau bukalah buku itu. Kalau biasa tidur jam 10, tidurlah Anda jam 10.30 atau jam 11. Dapat 1 jam. Ketika sebelum tidur itu buat kerangka apa yang Anda pelajari. Kemudian Anda tidur. Ketika tidur itu, kalau nanti dia nyaman, itu cek terbentuk dia. Di twilight zone-nya kita itu, kita dibantu oleh cara berpikir kita tadi waktu kita nulis. Oh, rupanya definisi yang ini. Oh, kaitannya begini-gini. Tertidur. Itu enak itu. Nanti mimpi kita pun itu. Nah, kemudian supaya itu tinggal di tempatnya kita, tulislah. Karena ada pepatah dari Timur Tengah itu bilang, menulis caraku mengikat ilmu. Nah, kalau kita omongkan 80% kita ingat, tapi kalau kita tulis bisa sampai dengan 100% kita ingat. Sehingga apa yang kamu tahu beritahu, apa yang kamu tahu itu tuliskan. Itu akan tinggal pada kita. Nah, yang pagi hari kalau Anda bagi teman-teman yang Kristiani itu kan ada saat teduh. Iya. Kalau orang biasanya bangun jam 5, Anda bangun jam 4. Iya. Itu dibuat. Nah, bayangkan kita baru kalau yang Muslim misalnya habis dia sholat subuh, itu kan malaikat lagi kumpul semua itu. Bayangin coba, dia tuliskan itu. Cukup 1 jam. Nah, kalau itu kita lakukan 1 jam 1 hari, itu sudah 365 halaman 1 tahun. Udah 3 buku kan? Wow kan? Nah, itulah cara orang yang tidak pintar belajar. Karena saya itu kan kuliahnya kan lama ya. Saya itu orang-orang lulus 4 tahun, 5 tahun, saya 12 tahun lulusnya. Nah, karena apa? Karena saya itu tidak berstrategi. Nah, tapi setelah tahu gitu, oh ini tuh, lama-lama building blocknya itu menjadi lebih, internalisasinya itu lebih natural ya. Nah, kalau itu sudah terjadi, it's a matter of subject. Yeah. Kalau kerangkanya sudah dapat, misalnya dia belajar, saya misalnya komunikasi, oh dia tentang public speaking, oh dia tentang negosiasi. Akan tinggal topik yang berubah. Tetapi body of knowledge-nya atau kerangka berpikirnya, itu setiap rumpun itu punya gaya masing-masing. Nah, itu yang bisa membuat kerangka berpikir itu atau mindset itu menjadi body of knowledge-nya nempel ke kita, itu adalah yang baca 1 jam sebelum tidur, sama yang menulis 1 jam bangun lebih cepat untuk menulis. Ya. Nah, kalau itu terjadi, ya kalau cuma 4,5 tahun mah IP 3,6 mah kecil lah itu. Bisa. Kecil bisa itu. Itu mungkin ya, pasti bisa. Oh iya, pasti itu. Dan kalau Anda bacanya itu malam sebelum tidur, bikin kerangkanya malam sebelum tidur, kemudian waktu membuatnya 1 jam sebelum bangun, nggak ganggu siapa-siapa. Iya. Emang apa masalahnya? Cuma memang selama studi itu harusnya kita tidur 8 jam, mungkin cuma tinggal 6 jam setengah atau 7 jam. Ya itu pengorbanan pengorbanannya. Masa iya sih mau kaya nggak mau kerja, nggak ada ceritanya kan. Prof. Nah, jadi semua yang mau kita capai itu harus dibarengi dengan usaha. Dan katanya usaha tidak pernah mengingkari hasil, benar nggak? Katanya gitu. Benar. Saya juga percaya itu gitu. Wow, luar biasa nih Prof. Ini pokoknya dalam peningkatan SDM maupun untuk mengupgrade diri kita sendiri, ya kita perlu untuk berusaha, berjuang, menentukan target, dan pastinya selalu mengisi pikiran kita, diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru yang selalu kita temukan di dunia ini, dan pastinya juga membekali diri kita dengan karakter yang pastinya bermanfaat juga untuk sesama ya. Ya, ke diri, ke sesama. Sesama. Udah cukup, hanya itu aja tanggung jawab kita sebagai manusia. Karena itulah tujuan kita. Ya. Amanah yang diembankan kepada kita oleh Yang Maha Kuasa, ya kan itu ya. Kita bisa memelihara diri sendiri, dan apa yang ada pada diri kita bermanfaat buat diri kita dan juga buat orang lain. Dan rasanya ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu kepuasan, kebahagiaannya. Iya, beda. Wow. Mungkin kita tidak terlalu kaya dalam hal materi gitu ya, tapi kita punya semacam kelapangan shoulder itu apa sih? Bahu ya. Wah, ternyata ada guna saya di dunia ini gitu. Oh, itu rasanya beda banget tuh. Apalagi dalam menyebar pengetahuan ya. Betul. Karena hartamu yang sesungguhnya itu yang kau bagi orang lain itu, terutama itu untuk pengetahuan. Kalau uang kita kasih,
paling 2 bulan habis tuh. Iya. Tapi kalau pengetahuan enggak, itu jembatan dia. Nah, saya punya tips buat teman-teman UT ya, UT itu supaya kita bisa seperti yang tadi semua itu kan modalnya baca ya, Iqra lah kalau teman-teman muslim itu bilang. Sekarang gratis itu. Asal punya gadget, punya kuota kan gitu. Betul. Nah, kalau nggak punya kuota datang ke PBJJ, numpang wifi, baca di situ. Ada wifi ID juga kan, ada Prof? wifi ID, betul. Nah, jadi baca itu adalah basisnya kita dan memang UT itu memang sangat mengandalkan itu. Dan kalau kamu mau tahu dunia, baca. Ini apa nih? Closing statement ya. Kalau kamu mau tahu dunia, baca. Kalau kamu mau mengungkap rahasia, teliti. Teliti itu ya searching ya, atau searching atau surfing. Berselancar ya, bukan surfing melayani saja ya. Nah, kalau kamu ingin dikenal dunia, bicara. Tapi kalau kamu ingin dikenal dan dikenang, maka kamu harus menulis. Meskipun orangnya sudah tidak ada, itu yang namanya amalnya itu masih jalan terus. Warisan ya, Prof. Nah, makanya tadi berkenaan dengan yang saya bilang pertama tadi adalah menulis caraku mengikat ilmu. Itu pepatah dari timur tengah itu sangat universal. Tidak ada orang yang tidak punya ilmu yang melekat ke dirinya yang dia tuliskan. Nah, yang tulisan kita itulah yang membuat kita dikenang orang, yang kita ucapkan itulah yang membuat kita dikenal orang. Modalnya tadi, yang pertama itu baca, yang kedua riset. Ini kayak gini riset juga nih sebenarnya. Iya. Mengorek keterangan ya. Betul. Iya. Betul. Itu kira-kira. Wow, luar biasa nih, tidak terasa nih sahabat UT Kupang kalau obrolan kita nih ternyata sudah panjang sekali dan kami berharap sih apa yang kita bicarakan sejak tadi bersama dengan Prof Gorky ini semuanya boleh bermanfaat ya pastinya dan juga mengubah paradigma kita bagaimana kita bisa memandang dunia ini dan bagaimana kita bisa memandang diri kita sebagai pribadi yang utuh yang bisa bermanfaat untuk sesama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada sama-sama, terima Prof kasih Gorky. Teman-teman mahasiswa UT, sahabat UT semua. Masyarakat NTT juga nih. NTT Prof. juga, ya betul. Maju, kita bisa. Terima kasih Prof sudah menyempatkan hadir di podcast UT Kupang Mari Ba Omong. Boleh sama-sama Prof bilang podcast UT Kupang Mari Ba Omong? Ya. Podcast UT Kupang. Ulangi. Ulang. 1, 2, 3. Podcast UT Kupang Mari Ba Omong. Iya. Dan semua pembicaraan tadi, sharing tadi semoga sekali lagi bermanfaat dan kami mohon maaf bila ada salah kata dan sekali lagi jangan lupa subscribe channel kita YouTube UT Kupang dan juga nanti kalau sudah tayang tolong di-share sebanyak-banyaknya apalagi tadi Prof Gorky sudah bagikan bagaimana sih bisa lulus tepat waktu dengan IPK bagus di UT. Nah, itu ada tuh dalam obrolan kita. Akhir kata saya Indi bersama-sama dengan saya Gorky Sembiring. Iya, kami pamit undur diri dari podcast UT Kupang episode hari ini. Salam sehat untuk Anda semua dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih banyak.